Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Selamat weekend, tentunya libur ya, sejenak jalan-jalan sama keluarga, jalan-jalan ke pantai lagi banjir ya. Dimanapun lagi banjir, di gunung malah banjir bandang ya. Oke, pagi ini akan saya bahas PP untuk kalian. eh, Kalian dengan market kondisi turun begini itu sudah kewajiban market, kerjaannya market, sudah fear and greed-nya turun dalam, market lagi ancur-ancuran, kalian CL akan jadi tumbal. Holding saja, ada masanya akan pump ya. Mudah-mudahan saya masih punya keyakinan bahwa di akhir tahun sampai di kuartal pertama tahun 2026 saya rasa akan ada kejutan besar untuk market. Habis bantingan yang sangat dalam, biasanya pembalikannya juga akan tinggi. Yang sudah-sudah sebelum dipam tinggi pasti bantingannya dalam. Ya, turunkan penumpang, lepret-lepret dihajar semua. Pokoknya lagi geragas, Bandar Paus itu lagi geragas. Untuk PP alhamdulillah, PP paling kuat bertahan. Ini PP akan jadi besar kawan. Karena dalam kondisi yang hancur mina seperti ini, PP yang kemarin terlempar di ranking 46 sekarang lari lagi ke 44. Artinya ya kelihatan sudah mulai kehabisan napas yang banting-banting, sudah nggak bisa jualan koin lagi. Cemen, paus cemen, geblek cemen ya, kecil, nggak bisa banting lagi. Padahal grup saya nungguin sampai bantingan dalam lagi. Coba paus-paus seluruh dunia banting PP sedalam-dalamnya. Saya siap serok, jual kebun, jual sapi, jual apapun, saya siap serok. Paus saya tungguin, kayaknya sudah nggak mampu banting lagi. Cemen amat ya, mungkin koinnya sudah habis. Untuk banting-banting udah nggak ada lagi yang dibuat banting, tinggal punya holder yang setia. Koinnya sudah kumpul 62% di tempatnya GZ Binance, dikunci rapat-rapat dalam kulkas. Yang banting-banting sekarang ala Ichikiwir, nggak bisa banting lagi PP cemen. Kalau bisa dibanting lebih dalam lagi, semakin dalam semakin gurih, semakin serok. Nyatanya mana? Bantingan kayaknya sudah mulai melemah. Ya itu tadi ya, PP akan jadi besar. Kenapa? Saya udah ngomong bolak-balik ya, dari kita harus membaca fundamental, harus ngerti sedikit permainan yang ringan-ringan saja kita menganalisanya. Sekarang sudah dalam, yang mau buat banting apa kecuali depthnya royal, punya koinnya masih bejibul kayak koin-koin yang lain, masih bejibul, dia bisa ngedam kayak Libra kemarin tempo hari dulu 80% masih pemilik paus ya, didam habis. Kalau ini si pausnya siapa? Jizet mau banting, najis, dia nggak akan banting-banting. Dia bukan orang kere, dia bilioner, orang kaya, ahli blockchain ya. Ngapain dia banting-banting PP? Harganya berapa? Yang punya BNB tinggal cetak jual aja langsung kaya. Jizet kok jual PP, malah dia simpen lebih banyak PP. Ini akan menjadi besar karena dari ribuan bahkan jutaan koin mampu bertahan. Tinggal satu-satunya setelah Shiba dan Doge yang masih kelihatan bersinar itu PP. Nanti ke depan pembalikannya nggak karuan. Saya yakin akan mengulang sejarah ini setelah Shiba Doge ini. PP yang belum pernah mengalami bull market. Karena apa? Ya, koin yang akan jadi besar itu satu, backingan orang besar di situ ada. Ya, PP ada GZ. Pasti si Mbah Katram nanti akan backingi karena dia hubungannya erat, kerjasama usahanya dengan keluarga Trump itu sama GZ dengan meluncurkan USD 1 itu. Ini suatu bukan hal yang sepele, ini hal yang besar. Ada hubungan secara mendalam seperti keluarga ya. Contohnya kemarin dapat pengampunan juga si GZ, dan GZ punya banyak orang di parlemen sana, jangan main-main. Kemudian nanti investor ya akan melirik koin yang bertahan,
Yang bertahan yang mana? Yang mampu di saat mampu bertahan di saat longsor, yang pasti holdernya banyak, kapitalisasi besar, ya sudah menjadikan sejarah. Ada di kesuksesan, ada di Doge dulu, ada di Shiba dulu. Ini pendatang baru PP, dan yang lain kan ada seminggu hilang, sebulan hilang, setahun hilang. Ini sudah tahun 2023, sudah 2 tahun lebih. Jadi saya nggak perlu ragu untuk di PP. Saya nggak mau ketinggalan gagal lagi seperti Shiba dan Doge. Shiba dan Doge saya lumayan. Ini kan banyak teman-teman yang gagal di Shiba dan Doge. Kita bicara BTCD ya. BTCD-nya juga kondisinya masih tinggi 59. Saya yakin ya bosen juga, nanti tetap akan lari ke di bawah 50 ya. Jadi harus yakin. Kalau masalah banting-membanting ini kan salah satu daripada strategi game. Ini game murni kok ya. Dari dulu dibanting apa nyusruk, scam, kripto bubar, pindah jadi slot, kan nggak ada. Ya tetap nanti ujung-ujungnya terbang lagi dan banyak penyesalan. Jadi bantingan ini bukan ini aja, nanti akan terjadi lagi. Setelah mungkin nanti akhir tahun, kuartal 1 di tahun 2026 PAM besar-besaran, nanti akan ada bantingan lagi. Mungkin Mei Juni bantingan lagi, kita harus sudah siap. Ya sudah di TP dulu, sudah siap. Masuk lagi akhir tahun 2026 PAM lagi, kita panen lagi ya. Untuk tahun 2027 ya nanti tergantung, kalau Powell sudah dipecat, kemudian nanti ugal-ugalan menaikkan suku bunga, biasanya 1 tahun sebelum halving BTC kendor ya, itu kita masuknya di BTC. Untuk altcoin jangan ya, kalau BTC salah masuk juga tunggu aja, nanti akan PAM ya, akan balik lagi karena terbesar investasi di situ ya. Kita akan lihat untuk di PP sudah mulai ya lumayan ada gerakan lah ya, ada gerakan ke atas ya. Ya memang lagi turun semua, meleset terus Mas Bro, meleset ondole anjlok, meleset gimana, semua lagi meleset kok, lagi turun kok. Siapa aja kalau di grup lain terbang sendiri, saya tak pindah ke grup lain, tak tutup channel saya, tak cari channel yang lagi naik. Sama BTC di sana di sini sama turun semua. Untuk BTC ini masih, kalau kemarin 1,39 miliar ya, kemarin kan 1 miliar 390 juta sih, itu sudah bottom ya, bisa jadi. Tapi historinya itu kemarin 1,3 persis ataupun 1,29 miliar. Jadi 1 miliar 290 juta kemarin terbawanya di situ. Sejak adanya ETF, sejak halving BTC, kemudian PAM besar 1,8 dibanding 1,5 dibanding 1,29, itu di situ. Itu udah 2 kali, dan ini ketiga kalinya kemarin ya menyentuh 1,4, belum sampai 1,3 ya. Ya masih udah 1,3 tapi 1,3 miliar ya, 1,390 kemarin masih di situ ya. Masih di situ. Ini ya unik kawan. Ini kan permainan sulit ditebak. Takutnya nanti akhir tahun ataupun awal tahun PAM kita bisa kecolongan. Dan kita mau CL ngapain, mau rugi. Karena fear and greed-nya juga udah kayak bear market, udah di angka 10, ngapain lagi. All season index-nya 25. Ini lebih parah daripada tahun 2022. Pas bear market tahun 2022 itu berapa? Di angka 16. Fear and greed-nya ini di bawahnya 10, udah dalam banget. Malah saya tungguin kapan ini paus banting PP lagi, saya mau jual kepu, mau serok, nggak dibanting-banting lagi. Buat banting mungkin udah habis kali itu, nggak ada. Ya saya yakinnya biasa dalam pihak itu harus simple, uang dingin, santai. Nanti saatnya PAM ya PAM, jangan berkutakan sana sini. Dan untuk ke depan, karena ini channel juga udah 2 tahun, saya nggak akan bahas meme coin lagi ke depan. Kita mau trade di BTC ataupun koin-koin yang lagi hip, mana yang volume besar untuk long invest, nanti masuknya khusus BTC, itu pun di saat BTC lagi jatuh ya. Jadi untuk meme coin sudah tobat lah, kita khusus untuk PP saja, karena nanti akan muncul koin baru, tapi bahaya yang banyak akan terjadi
penipuan, apalagi di tahun 2026 dibebaskan loss control. SEC itu sudah nggak mikirin kontrol lagi untuk kripto. Ini dengan adanya bebarengan dengan si Trump, AS akan tambah aset cadangan besar-besaran untuk BTC. Mungkin disitulah yang menyebabkan ya mungkin untuk kedepannya itu supaya nggak ada tuntutan hukum kalau nanti ganti rejim kemudian disalahkan BTC-nya ternyata nggak hasil. Tapi kalau nanti berhasil kan ya kebanyakan berhasil lah kalau BTC kayak El Pasador bukelek gitu ya. Pokoknya santai aja di hari ini, nanti info-info selanjutnya ya nanti mungkin video siang. Mungkin itu aja yang sampaikan di pagi ini, tetap semangat, saya juga masih agak mengantuk ya. Ini mau jalan-jalan kemana, jalan-jalan juga sendirian bingung, keder maning bapak. Aduh, pokoknya santai aja, nanti waktunya pump. Untung kalian masuk PP, coba koin meme yang lain kayak apa, habis-habisan. Ini kemarin berarti 1,390, apakah sudah mentok BTC? Bisa jadi mau turun ya nggak apa-apa, kalau PP kayaknya turun dalam sudah nggak bisa mau turun kemana lagi. LTC itu kalian ambil yang cepet-cepet pump ya, ada Chainlink, saya ngambil yang bagus-bagus saja, nggak yang sembarangan ya. Kemudian AAV ya, AAW itu ada apa namanya ETF, tapi ETF juga belum tentu akan pengaruh besar ya. Ya cari yang bagus-bagus, PP udah keempat lagi rankingnya ya. Yang koin-koin lama yang masih bagus ya Matic yang cepet pump mohon maaf, atau Habar, kemudian Nir Protokol, Uniswap. Kalian ambil yang bagus-bagus saja, jangan yang asal-asal ya, yang bagus-bagus. ETH ambil, Solana, pokoknya yang koin-koin yang enggak berbahaya, koin-koin presale, koin-koin baru kalian sikat berbahaya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, selamat hari Minggu ya, jalan-jalan dulu sama keluarga, weekend ya, tutup dulu aplikasi buka nanti akhir tahun ya. Dan selalu saya sampaikan, saya ingatkan, dalam dunia kripto sangat berisiko tinggi, bisa cuan, bisa habis-habisan. Jadi kalian harus tetap riset sendiri. Mas Bro di sini tidak tanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing ya. Kemarin ada berita yang 3 juta terjungkal. Hati-hati bermain leplet, lagi diincer atas bawah kena semua ya. Mudah-mudahan dah menjadi selesai. Bottom, kalau ada fatboot lagi kemana-mana, saya rasa mereka juga berpikirlah, sudah masuk 2,1 juta, masak 1,4 miliar mau dijual, mau habis dia. Saya rasa juga berpikir, juga market maker juga udah stres untuk mempermainkan harga bantingan lagi, kayaknya sudah ada info stres untuk banting lagi, duit koinnya sudah dijual semua ya, udah dibanting semua, dan ini punya holder-holder yang mampu bertahan untuk holding ya. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.